BUMDes Bina Usaha Mandiri ini kami mengembangkan di hortikultura, yaitu di budidaya jamur merang, kemudian juga dari budidaya peternakan puyuh, lalu kita juga ada namanya penyertaan modal bagi pelaku usaha mikro kecil, yang khusus orientasinya kepada masyarakat yang mengolah hasil pertanian. Kita juga ingin mengembangkan lebih ada sesuatu yang wow gitu kan. Sekarang kan zamannya style ya, gaya. Sehingga BUMDes kami ini mengembangkan sebuah namanya kawasan agrikultur pertanian terpadu berbasis desa wisata. Walaupun itu memang membutuhkan suatu proses yang sangat jauh gitu ya. Artinya membutuhkan sarana prasarana yang mendukung secara komprehensif gitu kan. Nah, di BUMDes Bina Usaha Mandiri ini kenapa sih kita ngotot di usaha budidaya jamur merang? Jadi perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu bahwa Karawang ini merupakan sentral jamur nasional sebetulnya. Karena jamur merang masuk ke Indonesia itu pada tahun 1963 yang dikembangkan di Jakarta. Dulu itu Jakarta masih ada pertanian kayak di Pasar Senen gitu kan. Nah, sehingga para petani kita seperti Karawang ini belajar di Jakarta sambil jalan, mungkin dulu mbah kita tuh jalan-jalan atau gimana nggak tahu, dan tertarik ya. Tertarik bukan berarti nilai pada waktu itu, tertarik dalam bentuknya, jadi bentuknya matching gitu. Kalau supasung ya mungkin kalau supasung yang sudah ada di kebun di sawah itu kayak apa ya, kayak lurus gitu kan, ini bulat kayak mata sapi ya, atau kayak seperti bola mata sapi lah, jadi putih hitam, jadi matching aja. Nah, tidak tahu orang tua kita itu manfaatnya bagaimana dan sebagainya, nggak tahu, dia senang aja. Ternyata, saya subhanallah, luar biasa, pertumbuhan desa Gempol Kolot pada pada tahun 80-an itu sangat luar biasa. Penyerapan tenaga kerja luar biasa. Satu contoh begini. Jadi dalam budidaya jamur merang itu, ketika dikembangkan di desa kami, desa Gempol Kolot pada tahun 1980, satu kubung itu atau satu rumah gitu ya, satu rumah jamur itu menyerap tenaga kerja itu sekitar 8 orang. Ketika kita kembangkan secara bombastis pada tahun 90-an itu ada 205 unit dalam satu hamparan desa Gempol Kolot. Secara akumulatif penyerapan tenaga kerja pada waktu itu sangat luar biasa. Aktivitas masyarakat setiap pagi, waduh, subhanallah. Jadi ada satu nilai yang kayak damen ya, kalau bahasa orang Jawa Tengah itu damen, kalau bahasa orang Jawa Barat itu jerami gitu kan. Nah, tadinya tidak jadi nilai sesuatu gitu kan. Sekarang kita untuk itu beli itu ya. Jadi satu ikat itu saya jatuhkan 1.200 sampai ke lokasi. Artinya untuk penambahan kaum buruh. Bagaimana kaum buruh tani ini supaya punya penghasilan, karena mereka itu adalah aset juga. Tanpa kaum buruh ya kita tidak bisa makan padi, tidak makan beras, maksud saya gitu kan, tidak bisa diolah. Kaum buruh ini adalah sebuah potensi yang luar biasa, maka di sini digali. Nah, dengan lahirnya undang-undang desa ini ya memang cukup cukup pas gitu ya menurut pandangan saya. Di situ adanya badan usaha milik desa. Nah, disinilah kita bagaimana mengoptimalkan untuk pertumbuhan jamur ini sesuatu menjadi sebuah nilai. Nah, dengan usaha BUMDes Bina Usaha Mandiri ini di budidaya jamur merang, alhamdulillah sekarang kita punya 2 kawasan, ya. Dan itu disupport oleh Dirjen Hortikultura. Jadi sebetulnya seorang direktur BUMDes itu harus benar-benar visioner, harus memiliki jiwa leadership gitu kan. Jadi bukan hanya mengandalkan di dana desa, ya coba kita gabungkan atau kita cari celah dengan stakeholder yang ada di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Karena ternyata ketika memang ada sebuah proses ya untuk mengkonekkan mereka, ya mengintegrasikan mereka tentang pemahaman BUMDes, itu memang agak sulit kan, karena dari Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian punya kelompok tani kan. Tetapi kita jawab bahwa BUMDes itu sebagai off-taker, gitu kan. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, BUMDes harus sebagai off-taker.